Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kita akan menyimak sejarah dan profil Sunan Ampel, wali pendakwah di jalur politik. Sebelum menyimak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan mensubscribe, karena satu subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat Wong Kaum, salah satu penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Molimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Champa atau Kamboja sekitar tahun 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad ke-15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdullah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip Molimo dalam dakwahnya sebagai berikut. 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk. 3. Moh maling atau tidak mencuri. Moh madat tidak menghisap candu. Dan moh madon atau tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata sholat diganti dengan sembahyang, yang berasal dari kata sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola, melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian, orang menuntut ilmu diberikan nama santri, yang berasal dari sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembusura, yang meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retno Panjawati, putri Arya Lembusura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Patah atau Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut.
Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wirosuryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.